Hai, jumpa lagi di Aiko Story Misteri. Aku tinggal di Cibinong sama keluarga. Aku juga masih semester 6 kuliah di salah satu universitas di Depok. Dan aku punya keluarga besar dari mamaku yang rata-rata di Jakarta, termasuk nenekku juga. Jadi setiap lebaran atau ada pemilu, aku sering ke Jakarta bersama adik, mama, dan bapak. Waktu itu aku agak lupa, tapi yang jelas di bulan Maret aku sakit demam berdarah dan tipes yang mengharuskan aku untuk dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit itu aku dirawat 1 minggu, dan setelah 1 minggu aku ngerasa badan udah agak enakan, walaupun gak sepenuhnya sembuh. Akhirnya aku keluar dari rumah sakit dan itu pas banget 2 hari sebelum lebaran. Di rumah ternyata kondisi badanku lama sekali pulihnya. Akhirnya tanteku, sebut saja Tante Yuni, dari Jakarta nelpon. Dia nyaranin untuk dirawat di rumah nenekku saja yang ada di Jakarta. Karena di sana juga banyak orang yang bisa ngerawat aku. Cuaca yang gak sedingin di Cibinong juga. Ditambah di sana ada pengobatan alternatif kenalan tanteku ini. Karena aku ngerasa badan yang gak sanggup perjalanan jauh ke Jakarta, akhirnya aku nunda-nunda terus pergi ke sana. Dan ujung-ujungnya aku ke Jakarta itu setelah lebaran selesai, pas badan sudah agak sanggup. Dulu sih belum seribet sekarang kalau naik kereta, harus tes COVID lah, vaksin segala macam. Walaupun dulu sudah ada virus yang masuk ke Indonesia. Dan disinilah awal mula hal-hal aneh terjadi. Aku gak bisa mastiin mereka ini maunya apa, tapi kayaknya tubuh dan mental aku yang lagi lemah banget. Jadi mereka ngikutin aku selama di Jakarta. Awalnya aku maksain logis mikirnya, tapi di akhir cerita kayaknya ini udah ada yang gak beres. Karena aku sendiri yang ke Jakarta, aku sering banget laporan ke orang-orang terdekat aku, terutama sama pacar aku yang kebetulan kita LDR waktu itu. Jadi kayak orang pacaran pada umumnya saja, suka kirim pap atau foto yang lagi di mana, lagi apa gitu. Aku sih biar cepat saja, jadi ngevideoin sama ngefoto hal random di depan aku, nunjukin aku di mana dan lagi apa, yang penting jelas gitu. Ya, walaupun HP yang aku pakai iPhone 5. Maklum ya teman-teman, jadi beberapa foto di sini agak blur. Awalnya ya oke-oke saja pas pacarku ini lihat foto dan segala macamnya yang aku kirim. Singkat cerita, nyampailah aku di stasiun tujuan akhir di Jakarta. Di sana masih banyak orang yang berebutan pulang kampung, padahal udah kelar lebaran. Stasiun rame nggak kayak biasanya. Di situ posisinya abis maghrib jam 6 sore di Jakarta ya. Dari stasiun, aku dijemput kakak sepupuku. Langsung diantar ke tempat beli obat alternatif ini. Gak expect sih, sampai sana penjualnya gelagatnya agak aneh. Ngeliatin aku gak kayak ngeliatin orang-orang yang lainnya. BTW, pengobatan ini bukan pijat gitu-gitu ya, tapi jual sejenis minuman herbal yang diracik fresh gitulah. Abis beli obatnya, aku cus ke rumah nenek. Terus kakak sepupuku bilang gini, gak tahu bercanda apa gimana. Wih, lu sakit bukannya kurus malah bertambah berat. Aku ketawa-ketawa aja bilang, bannya kempes kali, hahaha. Ya udah begitu doang, aku juga gak mikir aneh-aneh. Sampailah di rumah nenek, ternyata ada saudara aku, sebut aja Tante Vio. Kebetulan punya bayi yang bakal nginep juga di rumah nenekku sampai beberapa hari. Tapi pas masuk, hawa di rumah nenekku ini agak beda. Aku hafal banget suasana rumah ini. Selain plafon yang tinggi, di sini juga banyak lubang angin. Harusnya di sini adem, tapi justru sekarang di sini malah pengap, lembab, panas. Aku sampai bertanya, abis ada tamu kesini mbah? Tanya aku begitu ke nenek. Katanya,
Yaitu Tante Vio. Dia juga kemarin datangnya, belum ada yang datang lagi hari ini, kata nenek aku. Aku diam aja sih, mungkin akunya yang kecapean. Dan langsung aja masuk ke kamar nenekku yang udah disiapkan. BTW aku tidur sama nenekku ya. Sebelum istirahat, aku mandi. Di situ udah jam 8:30 malam kira-kira. Jadi kamar mandi yang aku pakai ini kamar mandi nenekku. Lokasinya di dalam kamar dia. Jadi mbahku saat itu di luar kamar. Jadi kamar itu kosong. Di dalam kamar mandi, aku ada dengar orang yang lagi ngobrol seru banget. Sampai ketawa-ketawa berisik gitu. Awalnya aku senang, ternyata ada keluarga yang datang lagi pra-lebaran. Aku keluar pakai anduk doang, pura-pura ambil baju. Pas aku lihat, ternyata sepi, gak ada siapa-siapa di dalam kamar. Hening, aku penasaran. Akhirnya aku keluar kamar ngintip dari pintu kamar. Ruang tengah dan ruang tamu pun kosong. Kayaknya benar-benar lagi pada ada di teras atau di kamar masing-masing. Aku lanjut mandi cepat-cepat karena hawanya juga sudah gak enak. Karena udah capek banget, aku tidur dan kebangun jam 3-an. Sebelum bangun aku mimpi ngeliat sosok siluet cahaya terang bentuk manusia. Posisi dia duduk di TV nenekku sambil makan sesuatu. Waktu aku dekati, sosok itu ngulurin tangannya yang di sana. Dia nawari buah salak sama jeruk. Sebenarnya aku pengen ambil, tapi terlalu lama mikir, ditarik lagi tangan sosok itu dan gak lama dia pergi. Akhirnya aku bangun, gak kerasa pengen pipis, lapar dan ketakutan. Akhirnya aku ke dapur buat ambil minum. Di dapur aku minum sambil agak bengong-bengong liatin meja makan. Di situ aku lihat satu tampah kecil isinya buah jeruk busuk dan salak yang udah belendir. Awalnya aku lihat bingung, kenapa masih disimpan buah ini. Tapi akhirnya aku merinding yang bukan main. Pas lihat di sebelahnya ada buah pisang yang masih sehat gak busuk. Iya, aku langsung mikir, buah jeruk dan salak itu betul-betul dipegang atau dimakan oleh sosok siluet yang ada di dalam mimpiku. Logikanya saja, satu tampah sama pisang, tapi pisangnya gak apa-apa. Pengen bergerak tapi rasanya untuk nelan air yang aku minum pun susah. Keringat dingin langsung menjalar di tubuhku. Sampai akhirnya tenagaku kuat, aku lari sejadi-jadinya ke kamar. Oh ya, aku tidur sama nenekku. Mungkin waktu aku loncat ke atas kasur, nenekku agak kebangun. Sampai paginya nenekku bertanya, "Kenapa semalam kamu?" Aku cuma pura-pura bingung aja, biar gak bahas kejadian semalam. Aku jadi takut ke dapur, tapi akhirnya siang itu aku memberanikan diri ke dapur. Karena dorongan lapar, aku lihat seluruh meja makan. Jeruk dan salak semalam udah gak ada di tampah kecil itu. "Tante, jeruk sama salak semalam mana?" tanya aku ke Tante Vio yang lagi siapin susu untuk anaknya. Sebelum Tante Vio jawab, harapanku Tante Vio ngejawab, "Lah, sejak kapan ada salak sama jeruk di sini? Atau seenggaknya ya udah dihabis dari makan. Aku berharap kejadian semalam cuma halusinasi saja. Tapi dibuang tadi sama nenek, kan busuk," jawab Tante Vio santai. Makin fix pikiran jelekku. Kalau yang semalam itu betulan terjadi dan kayaknya bukan mimpi biasa. Dari situ badanku mulai gak enak lagi. Mungkin karena syok yang bertubi-tubi dan semalam aku mandi pakai air dingin. Belum selesai panik, aku cek HP yang maksudnya mau berkabar dengan pacarku. Di sana aku lihat dia beberapa kali chat. Di chatnya dia bilang di foto yang aku kirim ada keanehan. Terutama pada foto gerbong belakang kereta pulang kampung alias kereta sebelah yang aku tumpangi. Di sini pacarku kirim gambar ini. Aku langsung merinding lagi. Dan beberapa kali zoom foto itu buat meyakinkan diri sendiri kalau itu bukan sosok pocong. Aku gak tahu sih ini beneran pocong apa enggak. Tapi di saat itu aku percaya, mungkin karena lagi ngerasa panik. Aku cuma bisa menelan ludah berkali-kali tanpa mau cerita ke siapapun. Aku orang yang malas banget mikirin hal mistis.
Jadi aku cuma beradu argumen sama pacarku saja. Dan dia juga akhirnya bisa menenangkan kalau mungkin itu cuma bayangan atau benda putih yang digantung. Beres soal foto, singkat cerita, udah masuk waktu maghrib, alias hari kedua rumah nenek. Aku benar-benar dibuat bingung, bahkan orang seisi rumah dibuat bingung. Jadi sore itu sepupuku Januar berumur 8 bulan selesai dimandikan mamanya Tante Vio dan ditidurkan di ruang TV sendirian. Tante Vio-nya menyiapin makanan di dapur bersama nenek dan Tante Yuni. Posisinya di rumah cuman ada aku, nenek, Tante Vio, Tante Yuni, dan anaknya Tante Vio. Suami Tante Vio, om kandungku, lagi pergi ada keperluan. Aku di kamar nenek main HP dan santai-santai saja. Pintu kamar juga aku tutup ya. Tiba-tiba aku dengar suara Tante Vio dari arah dapur bilang, "Tawa-tawa aja si Dede, betah ya," sambil teriak. Tante Vio mulutnya emang agak cablak, alias suaranya kenceng kalau ngomong. Aku masih biasa saja. Nggak lama ada suara omku di ruang TV lagi main sama anaknya. Aku masih biasa saja main HP. Sampai ada suara benda jatuh yang kenceng banget, disusul suara anak Tante Vio nangis. Aku cepat-cepat keluar dari kamar langsung ke ruang TV. Aku ngeliat di situ Tante Vio yang langsung gendong anaknya dan Tante Yuni yang sesumbar bilang, "Gimana sih nih Ilham, omku ya? Masih untung gak kena kepala," sambil memungut botol sirup setengah pecah yang entah dari mana sumbernya. Aku masih keheranan dan ngeliat ke sekeliling ruangan, berusaha berpikir logis. Dari mana botol itu jatuh? Posisi sepupuku ini jauh dari meja bahkan lemari. Gak mungkin botol sirup sampai ada di situ kalau bukan manusia yang bawa. Di situ entah keluargaku gak ada yang ngeh dari mana tuh botol, atau emang udah tahu ini gak beres tapi pada diam-diam aja. Aku pun memilih untuk diam saja. Akhirnya sepupuku udah agak tenang, aku balik ke kamar dan tanteku balik ke dapur. Gak lama dari situ, aku dengar suara motor. Itu omku. Aku langsung connect ke kejadian tadi, langsung lari ke teras dan nyerbu omku dengan pertanyaan. "Ini baru pulang?" "Gak lihat nih kehujanan, di Jaktim hujan. Ngapain udah pulang terus pergi lagi?" "Omku benar-benar baru pulang nih," kata omku. Aku dan omku akhirnya masuk ke rumah. Omku masih mengenakan jas hujan, pergi ke dapur untuk ke kamar mandi ngelepasin jasnya. Waktu masuk ke dapur, aku bisa lihat jelas banget, lihat muka keheranan dari tante-tanteku dan nenekku. "Ham, lu baru sampai," kata Tante Yuni. "Iya, tadi di Jaktim hujan, ternyata sampai sini kering. Kenapa sih?" kata omku yang juga kebingungan. "Tadi si Januar." "Main sama siapa dong?" kata Tante Yuni. "Tadi jelas banget aku di kamar dengar suara om loh. Lagi main sama Januar," kata aku yang langsung diiyakan oleh Tante Vio juga. "Iya mas, aku kira tadi kamu udah pulang," jelas Tante Vio. Karena makin gak karuan perasaan kita, akhirnya makan malam kita santap tanpa nikmat. Nenekku akhirnya nyuruh kita untuk sholat isya bersama dan dilanjutkan tadarus sebentar. Malam itu kita lupain kejadian yang barusan dan berusaha biasa saja. Biar besok pagi kami evaluasi lagi. Aku cerita akhirnya kejadian ini ke pacarku. Aku punya firasat ini ada sangkut pautnya dengan foto dan sosok yang ada di mimpiku kemarin malam. Tapi segalanya dibawa bantah sama pacarku ini. Kalau itu bersangkutan tanpa alasan yang logis juga. Tapi aku paham, mungkin dia gak mau memperkeruh keadaan. Malam itu aku tidur normal dan bangun sedikit lebih cepat, sekitar jam 5:30 pagi. Aku lihat HP dan scroll HP sebentar. Tanpa sadar aku ketiduran lagi sekitar jam 7. Di tidurku yang kedua ini, aku mimpi yang aneh lagi. Aku lihat di kaki kasur nenekku ada bapak-bapak pakai baju rapi, warnanya biru dongker, dan ada sedikit ornamen emas di pundaknya. Rambutnya kelihatan coklat emas, kulitnya pun pucat. Aku bingung siapa orang ini.
Keluargaku Jawa, nggak ada satupun di antaranya kita berkulit cerah pucat. Semua sawo matang, dan rambutnya hitam. Mungkin orang ini sadar aku kebangun. Dia pun berlahan menunjukkan mukanya. Seorang laki-laki bule melihat datar ke arah aku. Aku takut, tapi nggak bisa menggerakkan badanku sedikit pun. Dalam hati, jing, ini orang mau apa sih? Tapi aku lihat dari gerakan bibirnya, seolah dia mau bicara, dan dia bicara, tapi nggak kedengaran ngomong apa. Lama dia diam natap aku tanpa makna. Mataku juga seolah dipaksa untuk memandang wajahnya yang dingin. Nggak lama dia keluarin sebuah senjata dari kantong jas biru dongkernya. Dia nunjuki sebuah keris. Iya, keris. Aku juga bingung kenapa bule ini punya keris. Terus dia nunjukin ke arah satu lemari yang entah maksudnya apa. Setelah itu dia senyum, berdiri dan pamit berjalan keluar kamar. Waktu badanku bisa digerakkan, aku bangun. Kagetnya ini udah 10:30 siang. Terasa waktu mimpi tadi cepet banget, tapi ternyata aku udah tidur lagi 4 jam. Aku cepet-cepet bangun dan bantu nenekku beraktivitas. Ya, aku juga gak enak udah nginep tapi kerjanya cuma tidur. Di tidur aku yang panjang ini berasa kayak masih capek. Apa ini aku betul-betul belum pulih? Tapi benar-benar lemes dan badan pada linu. Aku yang sok kuat ini akhirnya cerita ke nenekku. Setelah cerita sampai akhir, nenekku cuma ketawa dan menepuk pundakku beberapa kali. Dia menyuruh aku untuk sholat zuhur. Aku nurut saja. Selesai sholat, nenekku kembali nenangin aku, supaya jangan terlalu dipikirkan. Jangan takut sama jin atau semacamnya. Itu hal biasa, katanya. Aku agak gak puas sama jawaban nenekku. Sorenya di hari itu, aku beli lagi minuman obat alternatif itu. Kemarin aku beli minumannya 45.000. Tapi ini jadi 55.000. Aku bilang sama penjualnya, "Nggak kelebihan pak, naik ya harganya," kataku agak kesal dan bingung. "Mbak, ini minumannya udah saya kasih beberapa rempah tambahan. Nanti setelah minum ibadah ya, zikir dan ngaji. Kalau bisa minta temani sama orang-orang sekitar. Jangan pernah sendirian ya," kata penjual sambil terus meminta maaf. Aku jadi gak enak. Sebetulnya kenapa harus ditambah rempah dan gak boleh sendirian? Aku tanya lagi dengan penjualnya, "Kenapa?" Kata penjual minuman ini, "Mbah fisiknya lemah, gitu juga batinnya. Jadi mungkin Mbak abis pergi jauh, ada yang ikut. Tapi Mbak masih selalu sadar dan gak kesurupan, karena Mbak punya penjaga yang mungkin gak gitu kuat, tapi mampu melindungi," jelas penjual itu. Aku yang masih gak paham, tapi antrian di belakang masih banyak. Ya udah, aku kasih uangnya dan pulang ke rumah nenek. Sampai di rumah, aku minum yang tadi aku beli. Aku sholat dan zikir. Aku ikuti perintah penjual tadi. Aku ngerasa agak enakan mulai sore itu sampai besoknya. Tapi ternyata gangguan gak berhenti sampai di hari terakhir sebelum aku pulang. Aku pulang karena bener-bener udah gak tahan dan kesel. Harus berhadapan sama hal mistis. Baru juga sembuh, harus ada urusan lain lagi. Jadi malam sebelum aku pulang, aku lihat ada banyak sekali kecoa. Kayak hama karena banyak banget ngumpul di bawah kolong kursi ruang TV. BTW kursinya tuh kayak kursi makan yang tinggi dan ada busa di dudukannya. Aku yang geli banget di situ langsung teriak manggil omku untuk basmi kecoanya. Omku pun sempat kesal karena mungkin di antara kami ada yang buang sampah makanan sembarangan. Tapi gak ada satupun yang ngaku. Sudah bersih. Beberapa jam kemudian di kolong bangku itu ada lagi kecoa yang menggerubung. Karena kesal kita sepakat gak ada yang boleh duduk di kursi itu. Supaya kecoa gak balik lagi. Udah dipasang kapur barus juga. Sampai tengah malam aku dengar Tante Yuni teriak. Kita semua serempak keluar kamar ngeliat ke arah ruang TV. Benar aja, Tante Yuni ngeliat di situ kecoanya balik lagi. Bahkan kapur barusnya seolah gak mempan ngusir kecoa itu.
Kita rame-rame ke ruang TV bertanya-tanya sama kejadian beberapa hari ini yang aneh. Sampai omku bilang, "Nih ada bekas dudukan, pasti ada yang suka buang sampah di kolong kursi," kata omku kesal. "Ya lu lihat sendiri Ham, tadi kan lu keluar serempak. Gua juga baru lewat mau ke kamar mandi. Gua gak duduk di sini," kata Tante Yuni. Kita semua diam. Aku cuman mandangi lekukan busa di kursi itu seperti bekas diduduki seseorang. Karena udah capek seharian kami beraktivitas, selesai bersihin kursi itu, kita semua pun pergi tidur. Pagi harinya omku bengong di depan kursi itu. Beberapa kali memegang bagian busanya. Aku tanya, "Kenapa om? Rusak?" "Ini busa kalau dipencet balik." "Kok ini kenapa lekukan dudukannya masih awet dari semalam ya?" kata omku dengan polosnya. Aku yang langsung mikir kemana-mana saat itu pingsan. Bangun-bangun udah sore, dan di situ aku lihat adik laki-lakiku menjemput. Aku langsung siap-siap mengemas baju dan pulang malam itu juga ke Cibinong dengan adikku. Sebelum pulang, omku nyaranin hal yang sama, untuk terus berdoa dan zikir. Jangan sampai bengong dan selalu ditemani kecuali waktu tidur. Omku juga bilang, waktu aku pingsan dan dibopong ke kamar, Tante Vio yang lagi gendong Januar itu juga ikut menyaksikan. Januar di situ nangis kejer banget sambil nunjuk-nunjuk ke arah kursi itu. Omku berasumsi ada sesuatu yang duduk di atas kursi itu, entah apa. Dan omku pun nelpon adikku satu-satunya ini untuk jemput aku saja. Aku pokoknya harus pulang dijemput, gak boleh sendirian naik kereta. Oh ya, setelah itu beberapa bulan kemudian, nenekku baru berani cerita soal apa yang terjadi sama aku. Nenekku bilang, hal yang sama dengan tukang minuman herbal yang aku beli. Katanya aku diikuti sama sosok penghuni yang ada di stasiun tujuan akhir itu. Stasiun ini ada dari zaman Belanda. Bangunannya masih dilestarikan, bahkan bunkernya pun masih dijaga dan dirawat. Bunker ini pun ternyata panjangnya sampai ke daerah. Jadi, pintu masuk bunker ini yang ada di stasiun ini, yang ada di... Sampai sekarang aku gak tahu apa maksud sosok yang ngasih aku buah salak dan jeruk. Dan aku juga berasumsi kalau sosok bule yang aku lihat dalam mimpi itu adalah yang ikut aku dari stasiun sampai ke rumah nenekku. Aku juga pernah ketemu sama teman kerja dari bapakku yang bilang kalau penjagaku seorang kakek tua yang mirip dengan almarhum kakekku. Ada yang bilang juga penjagaku berbentuk sebuah senjata yang itu diperkirakan bentuknya seperti keris. Aku gak tahu juga maksudnya orang Belanda yang memegang keris dalam mimpiku itu apa. Aku sampai sekarang juga malas buat cari tahu, karena ini pengalaman yang paling gak layak untuk diingat-ingat.